Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah bini'matihi wa fadlihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia, alhamdulillah wa syukurillah. Tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puja puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan yang tidak bisa kita hitung sama sekali. Kenikmatan yang dari yang kecil, hal terkecil, dan kenikmatan yang paling utama, kenikmatan iman dan Islam. Dan alhamdulillah wa syukurillah, karena kenikmatan itulah kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam kajian ilmu di pagi ini bersama Ustaz Dodi Al-Jambari. Dan seperti gimana biasa kita masih mempelajari bagaimana salatnya Nabi kita Muhammad SAW. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, dan juga eh, tentu untuk kita semua umat akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau dan berjumpa dengan beliau dalam sebuah kenikmatan di Jannatul Naim. Sahabatku yang dimuliakan Allah, eh, pagi ini sudah 8 episode ya. Kita sudah melalui eh, pelajaran tentang salat bersama Nabi kita Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW menjalankan salat, bagaimana yang dilakukan oleh banyak para sahabat. Dan alhamdulillah sampai kepada kita yang saat ini kita bisa bisa menyimak ya, dari penjelasan para guru tentang bagaimana sholat para nabi, bagaimana sholatnya Nabi Muhammad SAW, yang jelas-jelas kita mendapatkan satu pelajaran penting bagaimana sholatnya Nabi, yang barangkali kalau kita bedah begitu banyak ya, ada beberapa perbedaan sedikit dari para ulama, para imam madhab yang sehingga dalam hal fikih ini memang kita harus banyak berlapang dada, kata Ustaz Dodi, ya. Kita harus banyak berlapang dada. Itu ada perbedaan sedikit gitu ya, tapi tidak eh, jangan sampai mengurangi rasa ukhuwah kita terhadap saudara-saudara kita sesama muslim yang memang memiliki pandangan madhab yang berbeda dalam hal fikih gitu ya. Salah satu dalam bentuk sholat. Dan hal yang prinsip tentu tidak ada perbedaan ya, soal akidah gitu ya. Dan di dalam pelajaran tentang sholat ini yang memang sangat juga dipentingkan, insya Allah di episode terakhir ini, karena kita akan ngebahas tentang tahiyat dan juga tentang salam ya, bagaimana Rasulullah mengakhiri salat yang dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Rasulullah begitu panjang eh, pemaknaan-pemaknaan dalam sholat ini ya. Dari mulai gerakan-gerakan yang sudah dijelaskan oleh Sododi sampai kepada pemaknaan dalam sholat yang memang itu sangat penting, karena sholat bukan hanya sebuah gerakan ya, walaupun itu memang rukun yang paling utama, gerakan harus sesuai dengan sunnah dari Nabi kita SAW, tapi ada beberapa pemaknaan-pemaknaan dari mulai bacaan yang kita baca di setiap gerakan, dan itu sebagaimana sudah dijelaskan juga, pemaknaan itulah yang mudah-mudahan bisa mengantarkan kita kepada kehusyuan, karena itulah disebutkan memang khusyuk itu berat. Apa namanya, sabar itu berat tapi kecuali bagi orang-orang yang khusyuk itu. Dan kekhusyuan ini yang disebutkan oleh para sahabat Nabi, bagaimana Rasulullah menjalankan sholat dengan penuh kekhusyuan sehingga sangat berlama-lama dalam menjalankan sholatnya. Dan alhamdulillah guru kita sudah hadir di depan kita ya, Saudara Jambari. Kan kita sapa. Bagaimana Ustaz kabarnya hari ini? Kaifa halukum? Alhamdulillah, bi khair wal afiyat. Barakati doaikum ya, akhi. Alhamdulillah. Masya Allah.
Syukran, Mudah-mudahan jazakumullah jamaah khair. semuanya yang hadir di sini juga dalam keadaan keberkahan ya, Amin ya Rabb. sehat walafiat, dan juga jamaah yang mungkin masih belum sempat hadir, kita doakan untuk bisa istiqamah hadir di majelis ini. Baik, Ustaz, ini pagi ini kita barangkali menuntaskan ya tentang satu tema sholat bersama Rasulullah SAW ya. Ya, Karena kita sudah masuk ke pembahasan akhir tentang tasyahud akhir ya, tentang tahiyat akhir, kemudian juga tentang salam gitu ya, yang barangkali pembahasannya akan lanjut gitu nanti apa yang berkaitan dengan akhir sholat ini, dan barangkali nanti akan juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa juga diulang direview dari mulai awal gitu ya kalau ada yang memang ingin ditanyakan. Kalau ada betul masykur Ustaz. baik. Syukran, jazakumullah khair. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. Waalaikumsalam hamdalillah warahmatullahi nahmaduhu wa wabarakatuh. nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat MKI dimanapun berada, seperti yang kita bahas eh, pekan lalu, bahwa tahiyat akhir itu ada bagian yang kemudian kita diminta untuk menempatkan, ada dua tempat di dalam sholat yang kita bisa berdoa di dalam sholat, yaitu sujud dan sebelum eh, salam. Nah, pada kondisi sebelum salam tentu kita paham bahwa kemarin kita sudah bahas duduknya kita, soal telunjuk gerak dan segala macam, ada hadis yang syadz, akan tetapi pada kondisi berlindung dari empat hal ini Rasulullah SAW setelah tasyahud akhir sebelum salam, beliau menganjurkan bahwa perlindungan dari empat hal ini. Ada beberapa lafaz, diantaranya adalah eh, memotong lafaz doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini yang kemudian menjadi bagian yang sebaiknya kita baca. Setelah ini baru kemudian kita bisa baca seperti sebagaimana apa yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan membaca surat 25 ayat 74 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ambil larik doanya saja. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, terus dan teruslah menganugerahkan kepada pasangan kami, kepada anak kami, anak keturunan kami, kebaikan tidak hanya bentuknya peneduh hati, tapi juga penyejuk mata, dan jadikan kami sebagai keluarga yang menjadi pemimpin kaum takwa. Artinya, kalau dari situ permohonan doa ini kalau dikabul oleh Allah SWT, maka setiap keluarga akan menambahkan hafalan Qur'annya setiap hari, memurojaah hafalannya kembali, mempelajari dengan tepat apa yang jadi dalil dari apa yang dia kerjakan. Karena setiap peribadatan itu Rasulullah SAW selalu senantiasa meminta kita untuk khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasikmu. Dan juga bab sholat khusus Rasulullah SAW menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, begitu pula dengan kondisi di mana
tatkala eh, orang kemudian menjadi terlupa dengan eh, sujud sahwi, ya. Jadi boleh nggak kita memperingatkan imam? Nah, ketika imam itu lupa, makmum disyariatkan untuk mengingatkannya, yaitu kalau dia dengan ucapan tasbih, ya, subhanallah. Dan subhanallah ini untuk tujuannya memuji Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin lupa dari apa yang dilupakan hambanya. Maka kemudian ucapan ini bukan ucapan ngoreksi, ya. Jadi bukan subhanallah, subhanallah gitu, bukan. Tapi kita subhanallahnya betul-betul memuji Allah subhanallah. Hanya sekedar untuk memuji bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat terhindar, atau Allah Maha Suci itu tidak mungkin Allah melakukan kesalahan-kesalahan. Artinya kalau kita memuji Allah dengan tasbih itu subhanallah seperti yang Rasulullah SAW contohkan. Atau kalau buat perempuan tepuk tangan. Tepuk tangan itu menepuk bagian punggung tangan kiri, ya. Jadi kalau kita sholat, kita dalam posisi bersedekap seperti ini. Dari awal kita sudah bahas bahwa ada beberapa praktek. Pertama, meletakkan di eh, badan kita itu tangan kiri, ya, di bawah tangan kanan, gitu ya. Kemudian ditepuk, ya, ditepuk. Jadi bukan tepuk begini, ya, tapi tepuk untuk perempuan. Nah, untuk pria ucapkan tasbih. Maka eh, hadis Bukhari juga menyadarkan ini dari Sahal bin Sa'id bahwa eh, barang siapa yang mengingatkan atau siapapun yang mengingatkan satu hal pada imam dalam sholatnya, maka ucapkan subhanallah. Dan barang siapa menjadi makmum pada saat imam melakukan kekeliruan di dalam sholat, hendaklah ia membaca tasbih ketika dibacakan tasbih. Sedangkan tepukan ini khusus untuk wanita. Ini Bukhari Muslim. Maka eh, jadi tangan menepuk eh, bagian telapak yang menepuk bagian punggung telapak tangan itu dalam Sahih Fikih Sunnah, ya, dipukulkan atau ditangkupkan em, posisinya seperti ini. Ya. Dan bagaimana imam merespon peringatan dari makmum? Mayoritas ulama berpendapat bahwa jika imam menambah dalam sholatnya, tapi imam yakin atau berprasangka kuat bahwa dia benar, sedangkan makmum berpendapat bahwa imam telah mengerjakan misalnya 5 rakaat gitu, maka imam tidak perlu merespon makmum. Dan hal ini jika imamnya berada dalam kondisi yakin, atau sangkaannya kuat, gitu ya, eh, bahwa dia benar, gitu ya, maka kalau imam berada dalam kondisi ragu-ragu, maka dia wajib untuk merespon peringatan makmum. Maka pendapat ulama mayoritas berdasarkan hadisnya Zulyadain, ya, yang pernah kita bahas. Maka ketika imam lupa dan melakukan sujud sahwi, maka makmum wajib mengikuti imam. Tapi kalau makmumnya yang salah, dia lakukan sujud sahwinya sendiri, ya, imam tidak harus ikut. Tapi kalau imam yang salah, maka semua wajib wajib ikut. Inamal eh, ju'ilal imamu, ya, dikatakan liyutamma, liyutamma bih. Kemudian ketika imam lupa tidak melakukan sujud sahwi, apakah makmum harus melakukan sujud sahwi juga? Nah, pendapat yang paling tepat masalah ini adalah makmum tetap melakukan sujud sahwi meskipun imam tidak melakukannya. Ini pendapat beberapa ulama di kalangan Ibnu Sirin, Qatadah, Al-Auza'i, Imam Malik, Al-Laits, Imam Syafi'i juga, ya, Abu Tsaur, dan salah satunya adalah pendapat Imam Ahmad. Karena sujud sahwi ini wajib bagi imam dan makmum, makanya tidak boleh makmum meninggalkan kewajiban sebagaimana dilakukan oleh imam. Makanya setiap orang yang melaksanakan sholat semua yang wajib ini melupakan hal yang fardu,
Maka sebagaimana imam pun begitu juga. Maka tidak boleh sujud sahwi ini ditinggalkan kecuali dengan menunaikannya. Apakah makmum masbuk juga ikut melakukan sujud sahwi? Yang tepat dalam masalah ini makmum masbuk yang telat mengikuti imam sejak awal ini melakukan sujud sahwinya bersama imam. Jika sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau sujud sahwinya ada di sesudah salam, maka makmum tersebut berdiri melanjutkan sholatnya dan dia sujud sahwi setelah ia salam. Mengikuti sujud sahwi yang dilakukan oleh imam. Jadi kalau imamnya setelah salam, maka dia harus juga kerjakan setelah salam. Setelah sholatnya selesai. Nah, itu eh, pendapat yang dikuatkan oleh beberapa ulama. Kalau makmumnya lupa di belakang imam, ini satu kali eh, ada hadis yang apa dikatakan lemah tapi banyak dilakukan oleh para ulama. Tidak diharuskan bagi yang sholat di belakang imam ketika dia lupa untuk sujud sahwi misalnya. Jika imam lupa maka itu jadi tanggungannya dan makmum di belakangnya ikut, ya. Tapi kalau makmumnya lupa maka tidak ada kewajiban sujud sahwi untuk dia karena imam sudah mencukupinya. Hadisnya lemah tapi banyak diamalkan sama beberapa ulama, gitu ya. Nah, sahabat MK ini dirahmati Allah SWT, apa yang dilakukan ketika sujud sahwi ini ada dua, ada yang dilakukan sebelum salam, ada yang dilakukan setelah salam. Apa perbedaannya atau apa persyaratannya? Jika ada kekurangan pada sholat seperti kekurangan tasyahud awal, lupa langsung berdiri misalnya, maka ini sujud sahwinya sebelum sebelum salam. Jika ada kelebihan gitu ya dalam sholat, misalnya menambahkan satu rakaat dari sya 4 jadi bikin 5 gitu ya. Maghrib 4 rakaat karena sya gitu misalnya. Maka dia menyempurnakan kekurangan itu, maka sujud sahwinya setelah salam. Nah, kemudian jika ada keraguan dalam sholat, lalu ia ingat dan bisa memilih dengan yakin, maka dia lakukan sujud sahwinya sesudah sesudah salam. Tapi kalau ada keraguan dalam sholat, lalu tidak tampak baginya keadaan yang membuat dia yakin, dia ragu nih, 4 atau 5 nih, gitu ya. Tapi kalau salatnya benar 5, maka tambahan sujud tadi menggenapkan sholatnya tadi. Jadi seakan-akan dia sholat 6 rakaat, bukan 5 rakaat, maka pada saat ini sujud sahwinya sebelum salam. Ya. Karena sholatnya ketika itu seakan-akan perlu ditambal sehingga masih ada yang kurang. Yaitu ketika dia belum meyakini. Bagaimana tata cara sujud sahwi? Rasulullah SAW biasanya menyempurnakan sholatnya. Beliau sujud 2 kali. Ketika itu beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk. Beliau lakukan sujud sahwi ini sebelum sebelum salam. Ada sebagian ulama yang kemudian munculkan bacaan-bacaan tertentu di dalam sujud, akan tetapi uh, doa yang ada beberapa ulama menyatakan baca ini aja kalau sujud sahwi, subhanaman layannanu layannamu walayashu, ya, maha suci Allah yang tidak mungkin tidur dan lupa, ya. Tapi ini hadisnya tidak ada asalnya, la aslalahu, dari sisi hadisnya, sehingga persis seperti bacaan sujud biasa. Ketika kita baca sujud syahwi. Subhan rabbiyal a'la boleh. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli juga boleh. Gitu. Dan di dalam beberapa kitab misalnya dalam Mughnil Muhtah, salah satu kitab fikihnya Syafi'iyah, dikatakan bahwa tata cara sujud sahwi sama seperti sujud ketika sholat dalam perbuatan wajib maupun sunnahnya. Dan meletakkan dahinya juga tumak ninah. Sehingga tidak ada perbedaan. Karena sebetulnya sifat daripada sujud sahwi ini menjadi koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan di dalam sujud. Atau dalam sholat dalam keseluruhan. Nah, para ulama mengatakan bahwa sujud sahwi dilakukan dengan 2 kali sujud setelah tasyahud akhir sebelum salam. Dilakukan sebagaimana sujud dalam sholat biasa. Dan zikirnya sama, ya, seperti ketika kita sholat. Apakah perlu takbiratul ihram? Nggak perlu lagi, ya, langsung takbir intikal saja.
Kecuali kalau sujud sahwinya ada kekurangan 1 rakaat atau lebih, maka ketika itu sujud sahwinya sesudah salam. Ya. Begitu juga orang yang sholat punya keraguan, ya, supaya menguatkan, maka itu sebagai sebuah koreksi. Maka bagaimana hukumnya eh, sujud sahwi ini? Beberapa ulama menyatakan maka sujud sahwi ini adalah bagian dari eh, wajib, gitu ya. Beberapa ulama memang berpendapat agak berselisih. Jadi ada hadis yang menjelaskan seringkali sujud sahwi itu menggunakan lafaz perintah. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab itu ada lafaz fi'il amr. Fi'il amr itu hukum asalnya adalah wajib. Sehingga ketika Rasulullah SAW terus-menerus melakukan sujud sahwi ketika ada sebabnya, dan tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa beliau pernah meninggalkannya. Artinya apa? Ini memang jadi koreksi terhadap sholat yang keliru. Nah, ini mudah-mudahan dengan ini kita bisa memahami bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan kita eh, adalah bagian yang seharusnya kita semua memahaminya. Nah, sebelum saya masuk ke zikir ba'da sholat gitu ya. Mungkin ada yang masih mau diperjelas, ditambahkan, dikoreksi dari apa yang kita pahami selama ini. Monggo silahkan jika ada tambahan atau pertanyaan. Tafadhol Maskur, saya kembalikan dulu ke Ustaz Khalis. Izin bertanya, Ustadz. Monggo silakan. Silakan Bu siapa? Bu Tia. Iya. Mohon Ustadz. Ya, Mangga, Assalamualaikum mangga. warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Waalaikumsalam. Ustadz. Materinya sangat bagus sekali. Gini Ustadz, untuk barangkali tadi saya ada yang terlewat, Ustadz. Ya. Sujud syahwi itu kalau misalnya terkadang kita lupa apakah kita sudah tahiyat awal. Nah, apakah kita sebaiknya di saat rakaat sekian itu kita melakukan tahiyat awal dulu, baru lanjut ke 2 rakaat kemudian, misalnya salat duhur, baru kemudian sujud sahwi, ataukah hanya khusus untuk lupa berapa jumlah rakaat, Ustadz? Ternuhun, Baik. Ustadz. Mangga. Langsung Bu ya. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Tadi dikatakan bahwa kapan kita memerlukan kepada sujud sahwi. Ini yang kemudian harus kita pahami. Kalau dia dilakukan pada saat kondisi ada 4 kondisi ya, atau bahkan 5, tapi tergantung kesalahannya seperti apa. Misalnya contoh, kalau ada kekurangan pada sholat seperti kekurangan tasyahud awal, misalnya kita sholat subuh, kita sholat maghrib gitu ya, kemudian tahiyat awalnya kita lupa, kita langsung berdiri lagi, atau sebaliknya kita melakukannya mengerjakan maghrib di waktu isya gitu ya, 3 rakaat di waktu 4, maka kan kurang 1. Nah, kalau disadari adalah pada saat kita sholat masih disadari belum salam, maka lakukan sebelum salam. Tapi kalau disadarinya baru setelah, misalnya sholat nih bareng saya, kita sholat isya, terus kemudian saya 3 rakaat sudah salam gitu, atau turun ke bawah, itu ada yang ngingetin subhanallah, atau ada ibu-ibu yang tepuk, maka saya kalau berdiri lagi, maka itu saya lakukan sebelum salam. Tapi kalau misalnya setelah selesai salam kayaknya masih 3 deh Ustaz, kurang 1, maka berdiri lagi, ditambahkan sujud sahwinya setelah salam, tambahan rakaat yang pertama. Gitu Bu Tia. Kalau boleh tahu sujud sahwi ini mesti kasih contoh soal. Ceritanya kita sholat kapan, bermakmum atau sendiri atau apa segala macam dan seterusnya. Kasih contoh soalnya mungkin Bu Tia, lebih pas. Ya. Misalkan sholatnya adalah sholat maghrib, Ustadz. Ya. Nah, ternyata pada saat sendiri, Ustadz, tidak Ya. bermakmum. Baik. Pada saat rakaat ketiga, Ya. nah kita baru ingat tadi udah tahiyat awal belum ya?
Nah, apakah rakaat ketiga ini akhirnya kita tahiyat awal ataukah langsung tahiyat akhir? Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasul. Kalau kasusnya seperti gitu, ada syak, maka tambahkan 1 rakaat untuk menggenapi. Meskipun kita 4, gitu ya. Meskipun kita 4 sholatnya, lebih baik ketimbang kita 2 rakaat, tapi nganggap 3. Gitu. Jadi mendingan lebih daripada kurang. Nah, kapan sujud sahwinya? Maka pada saat kita ingat. Gitu. Ingatnya kapan? Ingatnya di dalam sholat atau setelah sholat? Sebelum salam atau setelah salam? Kalau sebelum salam, maka lakukan sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau Setelah sudah selesai salam, rakaat. iya, kalau sudah salam, aduh, asa tilunya, asa kurang tanya gitu ya. Udah daripada keder gitu, tambahin aja 1 rakaat lagi, kemudian sujud sahwi. Tapi kalau kita yakinnya bahwa tadi, itu tadi teh langsung salam, mestinya sujud sahwi dulu ya, maka sujud sahwinya langsung dilakukan pada saat setelah selesai sholat tadi itu. Nggak perlu menambahkan rakaat. Ya. Wallahu a'lam. Gitu Ya, teh. satu lagi Ustadz. Mangga, mangga. Dulu pernah saya umroh bareng Ustadz Khalid Basalamah, Ya, katanya siap. memang ada setan khusus penggoda orang sholat agar lupa Ya, sholat. namanya Namanya khinzib. Inzil. Iya, Nah, khinzib. Inzil. Khinzib. Terus katanya sebelum sholat sebaiknya kita meniup 3 kali sambil berdoa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu, betul? Betul, betul. Meniupkan ludah ke kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru teruskan. Kalau kita lupa itu. Mohon Lupa Ustadz. rakaat, lupa rakaat, lupa bacaan gitu. Ya, terus nuhun Ustadz. Mangga, Soalnya mangga. serasa Sabangsulnya. tambah usia itu kayaknya tambah banyak lupanya ya. Perasaan Banyakin ada. banyakin baca Qur'annya, banyakin ikut majelisnya Tuan Guru Suparman Fajar. Insya Allah kalau kita terus sibuknya sama urusan Quran, insya Allah Allah mudahkan, insya Allah teh. Nah, terus nuhun Mangga, Ustadz. mangga. Barakallah fiik. Langsung. Ada yang lain silahkan. Silakan Sebelum, yang Mas sebelum kita Bu masuk ke Nita, zikir. silakan. Silakan Bu Trinita. Mbak Nita, monggo. Wah, udah ada 3 orang nih yang Masya Allah. ngacung nih. Mbak Nita silahkan. Habis itu baru Mbak Ya, Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah pagi ini apa yang udah jelasin baru terjadi sama saya. Saya lupa ini saya udah rakaat keberapa gitu. Sebenarnya saya benar-benar yang sujud sahwinya jadi setelah atau sebelum. Nah, tadi udah jelasin. Cuman yang saya nggak tahu, saya mesti bacanya apa? Ada yang ngajarin cuman baca astagfirullah, astagfirullah. Yang sebenarnya kita kalau sujud sahwi, apalagi kita salah dalam rakaat itu apa yang dibaca gitu, begitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi memang ada beberapa ulama pakai hadis lemah. Layasnanu, pokoknya Allah tidak tidur, tidak lupa gitu ya. Tapi itu hadisnya nggak ada asalnya, la asalah. Maka kembalikan kepada seperti sebagaimana kita mengoreksi sholat kita, yakni Subhana rabbiyal a'la atau bacaan sujud yang seperti biasa. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Ya. Oke, makasih udah. Dengan senang hati. Waalaikumsalam. Uniyanti jadi mau nanya tadi. Jadi, Tat, Tafadhali. tapi mengenai salam nih, Tat. Masya Allah. Salam dari siapa nih? Salam dari Rasulullah SAW. Masya Allah. Gini, Tat. Ya. Untuk salam nih, ya kita selesai sholat gitu ya, ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi ada yang pernah mengajarkan, kalau kita salam ke kanan, setelah baca Assalamualaikum itu, kita tambahkan dengan Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Itu kalau ke kanan. Dan yang ke kirinya, kita sambung dengan wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, itu gimana, Tat? Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Syukran, Rasulillah. Tat. Afwan, la syukra ala wajib. Jadi, setiap segala sesuatu, kan kita bicaranya shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu
seperti sebagaimana melihat aku sholat, kata Rasulullah SAW kan. Maka setiap apa yang ditambahkan atau ada lafaz-lafaz yang memang disarankan sama Rasulullah SAW, pasti ada dalilnya kan ya. Maka mintakan dalilnya kepada yang memerintahkan itu. Karena dalam Islam itu harus kita pahami secara mendasar bahwa setiap larangan, setiap perintah pasti ada dalilnya. Gitu. Maka kalau ada, monggo silahkan dikerjakan. Kalau tidak, ya jangan. Gitu. Nanti malah bikin-bikin seperti misalnya kemarin kita tambahkan kata Sayyidina. Gitu ya. Adakah Rasulullah SAW membaca Sayyidina? Ternyata sebagian besar ulama menyatakan tidak perlu pakai Sayyidina. Gitu. Bahwa di luar di luar sholat, bahwa kita boleh menggunakan lafaz Sayyidina untuk penghormatan kita kepada Rasulullah SAW. Tetapi tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan ada tambahan lafaz Sayyidinanya. Nah, di beberapa kalangan ulama Syafi'iyah, kemudian mereka menambahkan itu. Gitu. Nah, ini kan lebih kepada kecenderungan-kecenderungan yang saya bilang, kalau bicara tentang fikih, itu butuh kelapangan dada, butuh kebesaran hati, butuh saling musentri. Sehingga ketika ada orang yang mengerjakan itu berdasarkan hadis yang kemudian kokoh, maka silahkan saja. Karena dalam kaidah salim sodri itu begini, kecenderungan bermazhab itu kita mesti rujuk kepada pemahaman kita di awal-awal kita bahas tentang sholat. Yaitu apa? Semua pendapat ulama mujtahid mutlak yang 4 itu dari mulai Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua keempat-empatnya menyatakan jika ada hadis yang sahih berbeda dengan pendapatku, maka buanglah pendapatku dan kemudian hadis yang sahih itu adalah mazhabku. Artinya apa? Ketika misalnya Rasulullah SAW melakukan sesuatu yang Imam Syafi'i katakan seperti ini, gitu ya. Maka mana yang kita ikuti? Imam Syafi'i atau Rasulullah SAW? Maka Imam Syafi'i menyatakan ikut Rasul, gitu. Maka pendapat Imam Syafi'i nggak dipakai, gitu. Gitu kurang lebih. Siap, jazakallah Ustaz. Wakadzalik barakallahu. Ini ada Mbak Diah telat masuk. Sisanya 2 kali atau sekali? 2 kali Bu, tadi kita udah bahas ya. Nah, baik. Ummu Winona, tafadhali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang sujud sahwi, Ustaz. Duduknya bagaimana ya, Ustaz? Habis duduk, habis misalkan sebelum salam dan sesudah salam, bagaimana cara duduknya ya, Ustaz? Baik. Syukran. Bismillah. Jazakallahu Salatu khairan. wassalamu ala Rasulillah. Wakadzalik. Duduk di antara 2 sujud sahwi sama seperti duduk kita iftirash. Ya. Jadi sama persis perlakuannya sama dengan sujud di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Jadi duduknya iftirash. Ya, seperti sebagaimana kita duduk di antara 2 sujud. Wallahu a'lam. Jadi waktu pas kita tahu sebelum salam, kita sujud sahwi, terus duduk iftirash, habis itu sujud sahwi lagi, baru habis itu duduk tawaruk. tahiyat. Ya, betul. Ya, Ya, tawaruk salam. tawaruk jika 3 atau 4. Iya, Iya, kalau kalau subuh, 2 yang iya. istirahat. Iya, istirahat. Baik. Enggak, maksudnya itu kalau misalnya sebelum salam. Tapi kalau misalkan sesudah salam, kan kita lagi duduk tawar tuh. Ingat tadi lupa. Nah itu sujudnya iftirash dua-duanya, Ustadz. Iya. Terus salam. Terakhirnya baru tawaruk ya. Oh, tetap juga tawaruk terakhir ya, Ustadz. Iya. Kan sudah salam. Iya, ketika 3 dan 4. Tapi kalau yang 2 tetap iftirash. Nah, Ustadz. Wah, sama lupa tadi nih. Iya. Syukur Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini. Sekali lagi perlu diingat secara mendasar bahwa sujud sahwi itu apa sih? Sujud sahwi itu koreksi.
Ibarat kita punya tip X, ibarat kita punya penghapus, gitu. Ibarat kita punya korektor. Jadi tadi belum masuk garam, maka tambahin garamnya, gitu. Kalau ibarat masak itu ada yang salah, ini kayak kurang apa ya? Kayak kurang lada deh, lada turun. Kayaknya kurang saus tiram nih, saus tiram turun, gitu. Nah, dalam sholat begitu juga. Ini kayaknya ada yang kurang tadi. Apa satu rakaat cuma ya? Salah rukun atau salah apa ini? Oh, kayaknya tadi kurang ini deh. Oh, tadi nggak pakai tahiyat awal deh kayaknya, gitu. Maka dilakukan perbaikan hanya pada kondisi sholat itu sendiri. Jadi kalau sholatnya subuh, maka tetap duduk di sujud sahwinya adalah duduk iftirash. Tapi kalau pada sholat maghrib atau sholat yang 4, duhur, asar, isya, maka ya tetap lakukan tawaruk seperti sebagaimana sholat itu sendiri berakhir di rakaat yang keberapa. Rakaat yang keempat maka iftirash, tawaruk semua. Gitu. Wallahu a'lam. Mbak Nita, Mbak Vivi. Udah kalau kita baca doa waktu sujud atau sebelum salam, apakah kita baca doa tersebut perlahan, cukup sampai terdengar telinga kita, atau doa yang kita baca tapi tidak terdengar oleh telinga kita? Tergantung Kak Vivi. Kalau Kak Vivi bacanya bahasa Arab, silahkan di lafaz, cukup didengar sendiri. Tapi kalau itu bahasanya bahasa kita, gitu ya, bahasa yang kita pahami, bukan bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia mungkin atau dalam bahasa daerah gitu ya. Maka itu dalam hati membacanya. Ya. Allahu a'lam. Mbak Nita, mendengar pernyataan Ibu Winona tadi tanya tentang sujud sahwi juga. Jadi kalau kita ragu atau salah dalam rakaat sholat itu harus sujud sahwinya 2 kali. Betul. Jadi sujud sahwi itu adanya 2 kali untuk ngoreksi. Jadi sujud sahwi 2 kali dilakukan untuk mengoreksi. Bacaannya sama persis seperti bacaan kita sholat. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal subhanaka Allahumma wa bihamdika rabbana subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Begitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita masuk ke bab dzikir ba'da sholat. Ya. Umumin anak mangga. Iya, Ustadz Afwan, Ana nambah nih, tapi review ke belakang Ustadz. Kita masbuk nih Ustadz. Ya. Nah, Sholatnya sholat apa? baiknya kalau misalnya pas masbuk, imamnya kan Ambil contoh sholat apa? sholatnya wajar lah Ustadz, boleh lah. Aduh, Kita gabung sama imam. Bu. Putus-putus, aneh nggak ngopi. Kita gabung sama. Putus-putus, bisa diulang? Allah, ya, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya Ustadz, sholat kita masbuk ikut dengan imam. Imamnya kita lagi ketinggalan, kita gabung, dia lagi pas salat maghrib aja lah Ustaz, lagi baca surat pendek, belum selesai baca Al-Fatihah, udah ruku. Nah, belum selesai itu dia udah sami Allah liman hamidah. Kita belum selesai. Belum selesai, dia ruku. Nah, ikut imam. Tapi kita nambah 1 rakaat ya nanti kan? Enggak perlu. Karena adanya imam untuk diikuti. Innamal ju'ilal imam itu liyutamma bih. Adanya imam itu diikuti. Jadi biarpun rakaat itu belum sempurna di makmum, karena kan Al-Fatihahnya katanya wajibnya Al-Fatihah itu wajib diselesaikan, istilahnya gitu loh. Tapi kalau kita berjamaah, kalau kita berjamaah, maka bacaan kita diambil alih oleh imam. Bahkan kita nggak baca apa-apa pun sah sholatnya. Kecuali kalau udah lewat ruku ya, Ustaz ya. Betul. Jadi kalau ruku masih dihitung. Bebas dong. Pas kita datang pas ruku. Iya. Pas kita datang pas ruku gabung. Datang pas ruku kita ruku. Allah liman hamidah. Iya. Datang pas ruku kita ruku. Dapat 1 Nama rakaat. nggak?
Ada sebagian yang nambah 1 rakaat, ada yang tidak, mengikuti hadisnya Ali. Bagusnya Ustaz, Berdasarkan baiknya keyakinan, kecenderungan bermazhab itu tidak bisa ditentukan harusnya gimana. Ibu percaya dengan Imam Hanafi silahkan, ibu percaya dengan Imam Syafi'i silahkan. Kalau Imam Syafi'i menyatakan ulang, karena tidak ada keabsahan sholat Al-Fatihah. ketika belum baca Nggak ada Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tapi kalau mengikuti Hanafi Nah, atau Ustaz. Hambali, rukuk saja sudah cukup karena adanya imam untuk diikuti, sama-sama punya kekuatan dalil. Dan makanya saya bilang kecenderungan bermazhab itu membuat kita menjadi lapang dada. Gitu ya. Pak Huseri, silahkan. Baik, Assalamualaikum. Bi, Waalaikumsalam. Dah Bang, izin bertanya nih. Misalnya mangga. nih si istri lagi sholat asar, Ya, baru 1 rakaat, ya, kemudian ada tamu teriak-teriak, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ya, Assalamualaikum. ya. Nah, itu kemarin kejadiannya istri karena mungkin panik, akhirnya memutus sholat karena ada tamu teriak-teriak. Nah, itu gimana? Sebaiknya aturannya seperti apa? Baik, Syukran. sebaiknya dia yang teriak. Sebaiknya dia yang teriak. Mengabarkan kepada saya sedang sholat. Jadi Ibunda Aisyah itu pernah satu kali beliau eh, lagi sholat, kemudian ada yang bersalam kepada beliau, gitu. Maka beliau hanya mengangkat tangannya saja, memberikan isyarat bahwa saya sedang sholat. Ada beberapa contoh kasus dari zaman Rasulullah SAW itu ketika ada orang sholat kemudian bertamu kepada kita, maka orang yang sholat ini mengeraskan suaranya. Yang tadinya nggak dijahar, jadi dijahar. Duhur misalnya, atau sholat asar tadi contohnya. Dia lagi sholat gitu. Tiba-tiba ada orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum gitu. Maka bacakan ya Allahu Akbar, dikencengin supaya si orang yang lagi namu ini tahu bahwa oh lagi sholat, udah saya tungguin paling nggak ada 3 menit begitu. Tapi repotnya ketika situasi rumah kita sholatnya di kamar belakang, apa pintu pintu Tamunya yang di depan. tamunya di depan gitu jauh, biarin aja kita tuntaskan dulu sholat kita. Kalau dia memang perlu banget, dia tidak akan bersalam lebih dari 3, 2 nunggu dia gitu dengan uzur yang seperti tadi. Oh mungkin lagi sholat, udah saya apa-apa saya tungguin aja, atau ditelepon gitu. Nah kalau ditelepon kan enak tuh, kita tinggal terima tapi jangan dijawab, jangan dijawab lagi sholat jangan. Iya, itu batal nanti sholatnya. Dijawab saja, tapi sambil kita Allahu Akbar gitu. Gitu ya Pak Seri. Baik, siap, syukran. Afwan, barakallah. Ada Nah, dari Bu Dewi Ustaz, di chat. saya mau tanya, kalau rakaat kedua lupa baca surat setelah Al-Fatihah gimana? Apakah perlu sujud sahwi? Nggak perlu, Bu. Karena sifatnya hanya sunnah saja. Ya, wallahu a'lam. Mbak Vivi, udah kalau kita baca doa waktu sujud atau sebelum salam, apakah kita baca doa tersebut perlahan cukup terdengar telinga? Oh ini yang tadi ya, Iya. baca doanya bahasa Arab udah ya silakan dibaca, nggak apa-apa. Gitu ya. Bu Sri Jogja, mangga. Ustadz, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kalau misalnya kejadiannya tuh eh, maghrib kemarin, Pak Ustadz. Ya, Saya ada tamu, jadi sholat pas maghrib gitu, ada tamu datang. Kemudian Al-Fatihah saya seperti nggak connect dengan Allah gitu. Jadi kayak rutinitas itu. ya, Pas udah lewat, sekedar loh kok baca ada aja. surat sih? Iya, nggak connect Al-Fatihahnya. Saya Ya. boleh mengulang tambah rakaat lagi dengan Al-Fatihah lagi atau lewat aja Al-Fatihahnya tapi nggak nyambung kepada Allah gitu Pak Nggak Ustadz. Gimana apa-apa, Pak Ustadz? nggak apa-apa. Nggak apa-apa Lanjut ya? aja, nggak usah ditambah. Oh ya gitu. Baik Nah, Pak Ustadz. ya, Jazakumullah khair. wakadzarik barakallahu fiik. Di fungsi istighfar nanti yang setelah ini kita bahas, fungsi istighfar itu untuk mengoreksi itu juga bagian-bagian yang kita nggak khusyuk, kita nggak connect, kita seolah-olah abai, sekedar ya asal asal tunggang-tungging aja, asal yang penting udah syarat minimumnya terpenuhi, udahlah gitu, mau nyambung mau enggak gitu. Nah maka itu bagian yang dibolehkan gitu. Oh, ya. Ibu Baik Pak Nia, Ustadz. mangga. Bu Nia, silahkan.
Bunia Eka Putri, jadi nanya nggak nih? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kebetulan, ya Bu? iya, saya kerja di rumah sakit. Masya Allah. Ada kebetulan saya di ruang bersalin. Kita kan ada saatnya emergensi Pak. Kalau sholat Ya, subuh itu ya, kita kan bergantian. ya. Cuma pas saat kita sholat ada emergensi, teman kita berteriak minta tolong. Kita belum selesai sholat, itu bagusnya gimana ya Pak? Baik. Sholatnya sunnah atau wajib? Sholat wajib, sholat Kalau subuh. wajib terusin, Oh, walaupun ibaratnya. tapi dipercepat. Nah itu maaf Pak Ustadz, saya Ya, kurang paham untuk bacaan wajib yang baik, saat sujudnya seperti apa atau saat rukunya seperti apa. baik, baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Sebetulnya, Rasulullah. Kita sudah pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi ketika Rasulullah SAW itu mendengarkan bayi menangis atau sedang hajat, beliau meringkas semua bacaannya. Bahkan ada sebagian ulama menyatakan bahwa tidak perlu membaca surat pendeknya, cukup membaca Al-Fatihahnya saja. Setelah itu dipercepat, diperingan bacaan-bacaan semuanya. Bahkan ketika duduk yang doa yang kita biasa pakai lafaznya Ibnu Abbas, Rabbi firli, warhamni, wajburni, wafa'ni, warzuqni, itu dipotong semua selesai cuma 2 kali. Rabbi firli, langsung sujud lagi. oh ya, Jadi hanya yang wajib-wajib saja, yang kira-kira ini rukunnya nggak ketabrak gitu. Setelah iya, itu baru kemudian salamnya juga salam pendek nggak apa-apa. Assalamualaikum. Yang ke kiri nggak bunyi pun nggak apa-apa. oh Karena ya, salam itu nanti boleh diteruskan 3 dan 2, 2 dan 1, 1 dan tidak. oh ya. Assalamualaikum Bisa. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa 1 Iya. begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Bisa begitu. Atau Assalamualaikum, yang ke kirinya cuma nengok aja tapi nggak dibaca. Itu beberapa kaidah yang sampai kayak begitu kalau dibutuhkan. Tapi itu Alhamdulillah. darurat sifatnya ya. Ya, Baik. maksud mudah-mudahan nanti saya ikut, baru 2 kali saya ikut kajian kebetulan dari butik. Di rekaman-rekaman yang sebelumnya insya Allah Bapak Ibu Muslim Ya. kita insya Allah masuk di Majelis Keluarga Indonesia di Baik, webnya, insya Allah bisa diikuti dengan terima kasih untuk senang ilmunya. hati Ibu. Barakallah. Silakan kalau ingin bergabung, ada nanti kontaknya ke Dokter Piki biar nanti tidak kehilangan momen ya, informasi tentang kajian-kajian dari Ustadz Dodi ya. Baik. Iya, terima kasih Pak Ustadz Dengan sebelumnya. senang hati. Barakallah. Salam. Iya tuh dimarahin sama Mas Helok tuh. Jangan rekaman dong. Ikut tiap hari ya. Baru masuk kok gimana? Baru gabung, baru kenal. Bu Dewi Handayani. Udah maaf, hanya mau tanya minimal bisa dibilang sudah sholat secara tumakninah itu seperti apa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulullah. Dalam kaidah rukun sholat Imam Syafi'i itu 18 rukun sholat itu 8 diantara tumakninah. Tumakninah itu yang dimaksud adalah berhenti sebentar. Jadi nggak buru-buru. Gitu ya. Ketika ruku Allahu Akbar itu betul-betul dituntaskan rukuknya dengan posisi yang kemudian ketika kita dalam ruku itu membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, atau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, atau Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Tanpa Rabbana seperti pada sujud. Gitu ya. Nah, begitu juga ketika kita duduk di antara 2 sujud misalnya. Duduk di antara 2 sujud, kita begitu duduk, maka kemudian kita baca tuh Rabbi firli warhamni wajburni dengan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Rabbi firli, ampuni aku ya Allah. Warhamni, rahmati aku ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Wajburni, tutup aib-aibku ya Allah. Wahdini, berikan hidayah kepadaku. Wa'afini, berikan afiat kepadaku. Wa'afu'ani, dan maafkan aku. Itu bagian yang kemudian kita berkomunikasi dengan Allah SWT. Menikmati seluruh bacaan kita. Yang tidak boleh adalah ketika kita membacanya hanya sekedar menuntaskan bacaan. Dari sujud nih. Ya, Allahu Akbar, Rabbi firli warhamni wajburni warhamni Allahu Akbar. Itu yang nggak boleh. Itu nggak tumakninah namanya. Gitu. Apalagi ikut-ikutan
ikut-ikutan apa Ustaz Khalis yang di mana tuh? Lumajang apa mana? Probolinggo apa mana itu? Yang cepat. Yang apa sholat tarawihnya 23 rakaat tapi 7 menit. Wah, itu pembalap semua itu. Ya, nggak boleh itu. Itu tidak tumaninah dan pasti tidak diterima kata Imam Syafi'i menurut kaidahnya beliau. Setiap sholat yang tidak ada tumaninahnya karena rukun sholat menurut Imam Syafi'i ada 18. 8 di antara tumaninah gitu. Maka itu bagian yang kemudian harus kita kerjakan. Wong ini ibadah buat menikmati komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa-bisanya nggak tumaninah itu kan? Biasanya gitu. Kurang lebih begitu ya Bu Dewi ya. Sedikit bertanya soal sujud sahwi ini, kan ada beberapa perdebatan di kalangan ya komplek itu ya, di tempat saya itu ada yang kalau imamnya tidak kunut itu makmum yang biasa kunut itu kemudian melakukan sujud sahwi gitu ya. Ini sebenarnya secara pemahaman, secara fikih itu gimana, Ustaz? Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kunut itu bukan bagian dari rukun. Bahkan sebagian ulama yang selain Syafi'iyah menyatakan itu bid'ah. Berarti itu tidak termasuk dari rukun. Gitu. Bahkan sunnah pun tidak menurut imam-imam yang lain. Tapi hanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang menyatakan bahwa itu adalah sunnah. Jadi kalau dia ya inilah kemudian menjadi penting buat kita belajar mazhab yang lain. Jadi tidak kaku dengan pendapat kita sendiri. Sungguh ketika kita bicara mengaku bahwa kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah mengendorse 4 imam mujtahid mutlak. Dari mulai Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, 4 imam mujtahid mutlak ini kemudian diikuti oleh kalangan imam di antara mereka yang kemudian kadang-kadang justru berbeda dengan imam mujtahid mutlaknya. Contoh ya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau kan disebut sebagai jubirnya Imam Syafi'i, gitu ya, sebagai juru bicara Imam Syafi'i. Pokoknya ada yang datang dari Imam Nawawi, pasti itu datang dari Imam Syafi'i, gitu ya. Tapi dalam beberapa persoalan, contoh misalnya dalam mendapati air yang musyammash, air yang terpapar matahari, menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Dia tidak suci mensucikan. Maka Imam Nawawi menelisik. Ini pendapatnya Imam Syafi'i sendiri secara pribadi. Opini yang ro'yu sifatnya. Kemudian beliau telisik. Dari mana beliau mengambil dalilnya itu? Ternyata tidak ditemukan hadis di mana Rasulullah SAW melarang kita untuk menggunakan air yang musyammash. Maka beliau putuskan menyelisihi Imam Syafi'i. Beliau putuskan kembali kepada asal hukumnya karena Imam Syafi'i menyatakan jika ada pendapatku berbeda dengan hadis yang sahih, maka Imam Nawawi mengembalikan kepada hadis yang sahih. Maka beliau bermazhab Syafi'i karena mengembalikan kepada hadis yang sahih, karena hadis yang sahih adalah mazhabku kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, perbedaan seperti ini di kalangan para ulama Syafi'iyah itu banyak yang meruncing sampai-sampai mengatakan bahwa kunut kalau nggak dikerjakan maka sampai harus sujud sahwi. Padahal sejatinya tidak perlu karena itu bukan bagian dari rukun yang hilang. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan sampai kadang-kadang ada yang gini Ustaz. Kita pokoknya selama umroh sholat subuhnya kita di hotel aja. Kita di apartemen aja, di musola hotel aja. Karena Wahabi nggak mau kunut. Jadi seolah-olah kayak nggak sah gitu sholat. Nah, ada yang pasti begitu tuh. Nah, buat saya tadi balik lagi kepada kita tidak ikut Imam Syafi'i kok. Kita itu ikut Rasul SAW. Jadi ketika ada bagian yang Rasulullah SAW itu punya hadis yang sahih, balikin kepada Imam Syafi'i. Anda jika benar-benar pengagum Syafi'i, Anda jika benar-benar penganut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bukan kalangan Syafi'iyah ya. Bedakan ya antara Imam Syafi'inya dengan pengikutnya. Kalau Anda betul-betul penganut Imam Syafi'i, maka beliau akan mengikuti orang-orang yang betul-betul jadi penganut Imam Syafi'i, termasuk saya, itu akan mengikuti Imam Syafi'i sampai kepada persoalan yang tidak boleh hanya melihat dari kaul
Kodimnya saja, tapi kaul jadidnya juga mesti diikuti. Karena pendapatnya dari kalangan fikihnya Imam Syafi'i yang kaul kodim, pendapat awal, itu sudah diperbarui dengan kaul jadid. Gitu. Sama ketika orang mempelajari tafsir Quran, tapi nggak belajar nasakh mansuh. Ini bahaya. Gitu. Ketika ayatnya sudah dimansuh, gitu, maka ayat yang dinasakh ya menjadi mansuh karena ayat yang lain. Nah, itu kan mesti dipelajari juga, harus ada ilmunya yang membahas itu. Nah, maka kemudian butuh kelapangan dada ketika ada perbedaan-perbedaan yang kemudian ada di masyarakat. Kalau atau memang di tempat antum ada yang begitu sama ngotot sujud sahwi, ya silahkan sujud sahwi sendiri. Saya mah enggak gitu, enggak apa-apa kan, beda gitu. Yang penting kita tahu dasar hukum yang kita pahami, kecenderungan kita seperti itu. Wallahu a'lam. Sekali lagi, perbedaan tidak harus untuk dibeda-bedakan. Wallahu a'lam. So. Alhamdulillah, silakan masih waduh, belum selesai nih Ustaz ya, masih ada sudah tambah episode kayaknya nih Ustaz. Nggak apa-apa, kita targetnya Santai. tuntas. Iya. Iya, targetnya Alhamdulillah, tuntas mudah-mudahan paham. karena sholat itu penting, jadi kita harus tetap menuntaskan. Mudah-mudahan Nah, tidak lagi keraguan soal tadi ya, soal baik. rukun, soal sahnya sholat gitu ya, dan Ya. yang lain-lainnya. Masih Baik, ada yang bertanya, silakan. sepertinya udah nggak Bu ada. Yuriah Bogor. Hah? Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bang Teh? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Mangga. Ini Ustaz, kalau kita lagi sholat sendiri ya Ustaz ya, tidak berjamaah gitu kan ya. Nah, ketika rakaat kedua, harusnya kan kita baca surat pilihan ya Ustaz ya. Nah, ketika baru selesai Al-Fatihah, kita lupa langsung Allahu Akbar, tapi belum sempat ruku. Ya. Nah, kita batalkan ruku atau lanjut aja Ustaz? Apa kita Lanjut baca? aja. Lanjut aja? Nggak apa-apa. Iya. Syukran Ustaz. Afwan, barakallah. Iya, Lanjut, karena dan tadi apakah perlu pakai sujud sahwi apa enggak gitu? iya, Pertanyaan. tidak perlu sujud sahwi karena itu bukan bagian dari rukun. Nah. Jadi yang harus sujud sahwi adalah rukun yang tertinggal. Tapi kalau cuma sekedar sunnah-sunnahnya saja, nggak apa-apa. Baik, kita langsung lanjut. Oh, ada Mbak Dewi lagi. Ketika sholat sunnah lebih dari 2 rakaat, apakah di antaranya jika kita perlu berzikir atau langsung saja lanjut sholat? Misalnya sholat duha 6 rakaat gitu ya. Di antara itu perlu ada zikir nggak? Nggak usah. Nanti zikir setelahnya. Gitu. Gitu ya Mbak Dewi ya. Baik, kita masuk ke bab zikir ba'da sholat. Pak Husairi, mangga. Izin bertanya, boleh nggak ketika kita masuk ke suatu masjid, baru mau masuk nih, tapi dah sholat mulai, kita tahu bahwa si imam itu terlalu cepat gerakannya. Nah, boleh nggak kita sambil dari belakang teriak, Pak Imam, jangan ngebut-ngebut tumak ninah dong, gitu, boleh nggak kira-kira? Pelan-pelan Pak Sopir, gitu ya. Iya. Nggak boleh Pak. Jadi dikasih taunya setelah selesai sholat nanti. Jadi tetap Bapak ikut sholat saja, tapi boleh mengambil pahala jamaahnya tanpa ikut sholat berjamaahnya. Bagaimana caranya? Ketika kita takbir, Allahu Akbar, dia udah ruku. Kita berniat untuk munfarid. Ya, maka kita melepaskan diri, kita tidak sedang bermakmum dengan dia karena kecepatannya. Gitu ya. Maka kita ambil kita yakin bahwa tumak ninahnya kita lebih menyelamatkan ketimbang tumak ninahnya si imam, gitu ya. Maka kemudian kita sholat sendiri, begitu selesai samperin imam, gitu. Aduh punten pisan, mau ada perlu kondangan atau apa gitu kan, yang buru-buru atau kita sholat itu mau menikmati ibadah gitu. Jadi sampaikan, insya Allah. Jadi kalau sudah begitu, memang pertama memilih imam itu betul-betul harus tahu bukan hanya hafalan sholat, tetapi tahu bagaimana fikih sholat itu dikerjakan. Setidaknya imam yang dibayar, imam yang digaji oleh DKM,
itu dia harus sudah hatam fikih sholat dan sudah tahu betapa ya, sholat yang bagus itu yang seperti apa. Gitu. Itulah perlunya kita kemudian memilih imam untuk sholat itu secara rawatib. Kalau perlu dijadwalkan, dijadwalkan. Gitu. Dan itu jika perlu Dewan Syuro-nya DKM ambil langkah itu kalau seperti itu. Kalau kita misalnya kadang-kadang suka berseteru sama imam yang memang maunya cepet gitu ya, jangan lama-lama. Gue mau kerja nih subuh, lama amat bacaannya panjang banget suratnya gitu. Itu kadang-kadang kita serahkan kepada DKM, kepada Dewan Syuro-nya gitu ya, kepada pembina organisasi untuk kemudian kita melihat bahwa apa yang terjadi di masyarakat itu, maka kepentingan orang banyak yang didahulukan. Gara-gara satu orang kepengen buru-buru ketinggalan masuk tolnya kecepatan atau apa gitu, dia nggak mau telat, maka kemudian kita mengalahkan seluruh jamaah di situ yang kepengen menikmati sholat gara-gara dia sholatnya dicepetin terus gitu. Enggak. Mendingan dia suruh cari masjid yang lain yang lebih cepat menurut pemahaman dia. Gitu. Gitu ya Pak Uzeri ya. Punten. Baik, syukran. Afwan, barakallah. Mbak Dewi, apakah kalau sujud, hidung nggak nempel ke tempat sujud, apakah sah sholatnya? Sujudnya kurang sempurna. Ya. Sujudnya kurang sempurna. Maka kemarin di bab sujud kita ada 7 tulang sujud, dan 7 itu menyatakan 2 ini 1. Ya, 2 ini 1. Kening dan hidung itu 1 tulang wajah. Makanya harus lengkap gitu. Harus, tidak boleh kalau ini adalah tempat sujud kita gitu ya, nempel jidat aja nggak boleh, hidung aja nggak boleh, tapi harus dua-duanya. Jadi harus benar-benar nempel antara kening dengan hidungnya atau tulang hidungnya. Ya, wallahu a'lam. Berarti harus sujud sahwi ya Ustaz. Kalau hidung, oh enggak. Kalau soal hidung enggak. Dan soal perbedaan rukun ini juga jadi ini Ustaz ya. Soal sujud sahwi ini, karena di para imam madhab itu perbedaan soal jumlah rukun dalam sholat ini juga yang harus dipahami Ustaz ya. Ya. Jadi Itu kalau makanya, ada yang sujud sahwi, ada yang tidak gitu. iya. Makanya kita harus berilmu. Makanya dari awal waktu itu saya bilang, berapa di antara kita yang sudah khatam kitab fikih sholat? Ternyata nggak ada satupun. Dengan ikut kajian ini, kita udah khatam fikih sholat ini. Masya Allah. Gitu. Tapi belum selesai karena zikir ba'da sholatnya juga bagian yang melekat dari sholat itu sendiri. Gitu. Baik. Tapi Mungkin sudah tuntaskan dulu pertanyaan Ustaz, kayaknya baik. Baik. kalau ada pertanyaan lagi nanti ketika di Tafadhal. episode sebelumnya, episode selanjutnya barangkali Ya. yang khusus tentang zikir setelah sholat ya. Siap. Silakan, ada Insya yang Allah. bertanya lagi? Mumpung Tafadhal, ini kita tafadhal. masih bisa mengulang juga kalau ada hal-hal yang mungkin Ya. di episode sebelumnya yang masih belum dipahami atau masih ragu gitu ya. Dari mulai takbiratul ihram sampai tadi salam yang dan salam itu tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz, ada yang mengucapkan beragam versi ya. Ada assalamualaikum warahmatullahi, ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga Iya. Boleh 3 lengkap sebelah kanan, 2 sebelah kiri, 2 sebelah kanan, 1 sebelah kiri, bisa salam atau enggak sama sekali. Gitu. Indahnya berilmu itu Ustaz ya, tidak Masya Allah. gampang menyalahkan ya. Masya Kalau ada Allah. tetangganya Masya Allah. misalkan samping sholat, loh kok kayak gini, nggak apa-apa. Masya Allah. Makanya Masya kita Allah. kalau nggak belajar 4 mazhab, kita kan sibuk sama sholatnya orang. Iya. Kok gitu sholatnya nggak jelas banget. Jadi jangan gerundel, nggak menikmati ibadah kita jadi. Iya. Kayak tadi yang mungkin pertanyaan Bu Yuria itu, kalau yang kehilangan ruku itu, ada yang mengharuskan sujud sahwi, ada juga yang nggak apa-apa Ustaz ya. Ya. Jadi Ya. itu perbedaannya misalnya. Ya, di kalangan Hanafi Hambali tidak perlu karena ruku itu sudah bagian dari sholat kita. Baik, izinkan saya kasih link lagi untuk yang punya Android tapi belum punya aplikasi sholat seperti yang Mas Nandar punya.
gitu ya. Nanti kalau ini diinstal, nanti akan dianggap sebagai virus. Tapi terusin aja, trusted. Saya insya Allah nggak akan menyebar virus lah, nggak ada pentingnya buat saya gitu ya. Jadi kami bikin ini beberapa tahun yang lalu, tapi masih versi Android yang lama. Jadi mohon maaf kalau ada Android yang versi baru, kemudian ini jadi nggak ngikutin gitu. Kalau diperlukan ini butuh Mas Elo, Dokter Vicky nih, kita bikin lagi aja yang versinya MKI, tapi yang sudah lengkap gitu ya. Kalau yang itu kan masih banyak koreksi-koreksi. Siap, Baik, Ustaz. wallahu Versi a'lam. bukunya mungkin Ustaz ya? Boleh, boleh. Kalau bukunya mungkin lebih tebel itu. Tapi kalau ada apps gini kan enak, kita tinggal nyari sesuai dengan keinginan kita. Silakan, ada yang ingin tanyakan? Silakan, udah ada di chat untuk mengcopy ya linknya sholat, dan insya Allah mudah-mudahan nih mohon doanya bisa diwujudkan juga kalau ada bukunya, nanti jadi panduan Ya, Rob. sholat MKI ya, dari MKI dari Ustaz Dodi, dan mudah-mudahan Allah mudahkan ya, insya Allah. Enggak ada yang dari aneh, enggak ada. Itu copy paste semua kok. Iya Dari betul. kitab-kitab fikih sholat semua. Enggak ada yang dari aneh, enggak ada. Ya, Silakan, Ustaz, ada yang tanya? Assalamualaikum, mau nanya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Oli, Nanya enggak? nih. Udah masuk ke bab salam belum ya? Baru mau. Kasih 10 ayat. Iya silakan. Mas Eli. Salam. Setelah salam itu banyak tradisi di kita itu, kemudian salaman. Setelah Iya. salam, salaman. Nah, ini gimana Iya. nih Ustaz? Iya, setelah salaman itu yang nggak boleh adalah sebelum salamannya. Kalau setelah salaman nggak apa-apa. Yang sebelum salam itu nggak boleh. Masih sholat atau salaman. Jadi kalau setelah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian salaman, nggak ada masalah. Ngopi Itu aja cuma boleh Ustaz ya? masalah, nggak apa-apa. Ngopi Masalah aja boleh Ustaz ya? buka HP aja boleh, masa salaman nggak boleh. Kan itu bagian yang gini. Sholat itu kita semua sepakat bahwa sholat itu dimulai dari takbir, berakhir dengan salam. Jadi diwajibkannya sholat itu dengan takbiratul ihram, muhalilnya adalah salam. Jadi begitu salam, takbiratul ihram itu menyebabkan orang menjadi yang tadinya boleh jadi nggak boleh. Sama kayak kita pakai ihram, tunggu gunting rambut dulu baru melakukan hal-hal larangan-larangan itu. Sama kayak takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan semua yang tadinya boleh jadi nggak boleh. Tadinya ngobrol boleh jadi nggak boleh waktu takbiratul ihram. Tadinya minum boleh jadi nggak boleh. Tadinya salaman nggak boleh jadi nggak boleh itu. Salaman boleh di biasanya pada saat sholat nggak boleh gitu. Tapi begitu muhalilnya adalah dihalalkan dengan salam, seperti tahalulnya orang umroh. Begitu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian salam. Ini awalnya di beberapa kalangan ulama Syafi'iyah, salaman ini terjadi karena ada satu hadis yang sangat mulia. Mayal takiyani fi muslimani fasofahati illa kufira magoblahu. Dua orang muslim yang ketemu kemudian fasofaha, mereka bersalaman, maka rontok gugur di antara keduanya. Itu kalau bisa dianimasi, begitu salaman tuh langsung krotok gitu, langsung rontok itu. Yang namanya salaman itu rontok dosa di antara keduanya sampai mereka berpisah. Maka bahkan sebagian di kalangan ulama Syafi'iyah, di kalangan Asy'ari, itu yang kemudian banyak begitu selesai sholat baca doa bareng-bareng, terus kemudian musafahah lagi gitu untuk meyakinkan itu. Nah ini bagian yang kemudian di luar sholat, nggak ada urusannya sama sholat. Kalau sholat adalah meniru Rasulullah SAW, plek keteplek mesti niru Rasulullah SAW. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Tapi setelah itu selesai, nggak perlu lagi ada harus gimana gitu. Maka boleh-boleh saja. Salaman silahkan, nggak salaman ya silahkan. Gitu. Wallahu a'lam. Ikut zikir dulu gitu, kemudian baru salam. Boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau dia ada hajat,
dia tinggalkan nggak apa-apa juga. Wong zikir itu juga sunnah kok, nggak ada masalah. Nah ini wakadzalik barakallah. Masih ada yang lain? Silakan. Bu Dewi, setelah sholat lebih baik salaman dulu baru berzikir atau lebih utama zikir dulu baru salam-salaman? Zikir dulu. Jadi Rasulullah SAW itu nanti di pekan depan insya Allah kita akan bahas. Zikir ba'da sholat itu bagian yang kemudian masih connect antara kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan para malaikat selama kita belum putus hajat, dari mulai salam itu sambil berzikir kita, makasih saya. Malaikat itu terus memohon kepada Allah SWT, Allah maghfirlahu warhamhu, Allah maghfirlahu warhamhu, Allah maghfirlahu warhamhu. Sampai kita pindah tempat duduk, sampai kita memberhentikan zikir kita, itu malaikat langsung berhenti. Gitu. Jadi sebaiknya memang kita terus memohon kepada Allah SWT dalam konteks itu. Gitu ya. Insya Allah di pekan depan kita bahas tentang zikir ba'da sholat insya Allah. Mudah-mudahan umur saya masih panjang. Winona, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Afan, tadi kan Ustadz nyinggung tentang kita berzikir itu pas duduk, jadi nggak pindah tempat ya Ustadz. Nah, Kalau misalnya itu kan pas duduk tawaruk atau duduk istirahat itu kan pegal kaki Ustadz, itu gimana ya kita ganti ke sila? Itu oh apakah termasuk boleh. Ganti ganti ke sila itu posisi? kan bukan pindah duduk. Oh, nah Ustadz. Dari tawaruk ke Oke, sila Ustadz. itu kan bukan pindah posisi, Pindah pindah gaya posisi. duduk aja, merubah gaya duduk, bukan pindah posisi. Baik. Oh, baik Ustadz. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih ada yang lain mah nggak? Bu Frida, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mohon bisa di-share dalam bentuk file JPEG. Waduh, banyak banget itu kalau di JPEG. Nanti insya Allah kita sertakan di buku yang digagas sama MKI ya Bu. Insya Allah. Bu Sri, mangga. Bu Yahya, Ustadz, maaf nih mangga. tambahan pertanyaan, tapi begini Pak Ustadz, bukan hukum sholat nih, tapi saya mau bertanya begini Pak Ustadz. Pada saat mau sholat itu kan kita harus menyerahkan jiwa kita gitu sepenuhnya kepada Allah gitu ya. Memposisikan jiwa ini Pak Ustadz. Buat saya ini kayaknya tambah tua battle-nya tuh kayaknya tambah kenceng gitu. Bener. Makin tinggi pohon, makin kenceng anginnya Bu. Makin Ya kita Allah, kepengen soleh, setannya jenderal. begini Pak Ustadz, pada saat kita mau sholat itu, kita itu kan sholatnya doa ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah itu kita membawa persoalan dalam sholat itu. Nah itu salah atau enggak? Karena kan kita harus benar-benar menyembah Allah gitu ya. Benar-benar kita mengagungkan di situ, tapi kok kita membawa persoalan ke dalam sholat. Nah itu bagaimana memposisikan jiwa ini gitu Pak Ustadz. Baik. Masya Allah. Masya Allah. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Berkait dengan beberapa persoalan ini tergantung persoalannya ya. Kalau persoalannya adalah barang hilang, maka beberapa hadis menyatakan cari dulu barang yang hilang itu sampai betul-betul kita paham bahwa nggak ketemu, gitu. Bahkan ketika ada hajat yang harus dituntaskan, buang air kecil besar atau gas, itu harus dituntaskan dulu. Atau ada makanan terhidang, itu jadi persoalan juga tuh. Ketika lagi sholat gitu, tiba-tiba perut kriuk gitu atau kerucuk gitu, peroncongan lah bahasanya. Itu disarankan memang makan dulu gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu penyerahan jiwa itu memang harus sebaiknya dituntaskan semua persoalan itu. Tapi kalau persoalan soal kemarahan, soal kekesalan, soal macam-macam yang kemudian mengganggu rasa ini, maka kalau saya boleh saran,
Itu nanti konsul sama Ustadz Sahal, biasanya ada satu hadis dari riwayat Ahmad, membaca istighfar dan tahlil itu untuk mengusir pengaruh buruk di kita. Yuk kita bareng-bareng semua nih. Berapa orang nih? 75 orang. Yuk kita bareng-bareng. Astagfirullah, la ilaha illallah. Astagfirullah, la ilaha illallah. Terus saja ulang. Astagfirullah, la ilaha illallah. Kalau ada sesuatu panas kuping, jadi anget, jadi ngerasa nggak nyaman, it must be something wrong. Gitu. Atau lebih ini lagi, lebih ekstrim lagi, coba baca Al-Baqarah. Bisa sekali baca tuntas nggak? Nanti urusan sama Ustadz Tahal tuh. Ya, kalau kita baca Al-Baqarah nggak bisa sekali tuntas, atau ada gangguan-gangguan kuping, rasa panas, kemudian apalah segala macam dan seterusnya, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa ada kawan saya yang kemudian ketika saya minta Al-Baqarah baca dari awal sampai habis sekali duduk, itu dia lakukan jam 9 pagi baru selesai setengah 10. Dengan muntah-muntah beberapa kali sampai kemudian dari kamar mandinya itu keluar binatang-binatang yang nggak jelas gitu. Terus tiba-tiba hilang di teras. Itu bagian dari sihir yang kemudian jin-jinnya nggak tahan gitu dengan bacaan itu. Ibu-ibu yang haid terganggu misalnya, atau ada masalah di perut atau sering uring-uringan atau nggak teratur apa segala macam, coba dibelai perutnya itu bacakan Al-Zalzalah gitu sambil pokoknya urusan yang begitu-begitu biasanya penenangan jiwa itu datang ketika kita satu tadi baca istighfar dan tahlil nyambung ya. Astagfirullah la ilaha illallah. Coba dirasakan. Astagfirullah la ilaha illallah. Astagfirullah la Sebelum ilaha sholat ya Pak illallah. Ustaz? Ya, itu jadi Sebelumnya. zikir harian Ya. gitu. Jadi zikir harian. Atau kalau sempat baca Al-Kahfi kalau itu menjadi tidak menenangkan. Kenapa? Abu Darda itu pernah satu kali dia langit sedang rendah dan kemudian kudanya panik karena rendahnya langit itu. Maka kalap panik kudanya ketika melewati satu kampung dan kemudian mendengarkan orang yang baca Al-Kahfi. Maka seketika itu kudanya menjadi tenang. Maka disampaikan kepada Rasulullah SAW, dia Rasulullah, aku kemarin begini dan begini, menceritakan tentang kuda yang panik dan mendengar Al-Kahfi itu. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan sangat luar biasa. Ketenangan itu datang dari Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan ketenangan dari Allah, maka bacalah Al-Kahfi. Jadi bukan hanya sekedar Kamis malam Jumat atau Jumatnya yang kita baca. Barang siapa yang ingin mendapatkan ketenangan di jiwanya, maka baca surah Al-Kahfi. Saya seringkali dalam beberapa kasus-kasus keluarga gitu, saya seringkali coba baca Al-Kahfi dulu. Apa yang dirasakan? Seringkali saya coba ngecek itu sampai jam 2 pagi kadang-kadang itu. Coba baca dulu. Coba baca dulu Al-Kahfi, nanti kalau udah selesai kasih tahu saya. Begitu selesai, gimana? Alhamdulillah Ustaz, udah gak nyaman, apa bla 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 segala macam dan seterusnya. Dan itu beda cerita, beda kasus. Bahkan sekali lagi di kalangan ulama Syafi'i ya, bahkan sebelum sholat itu bahkan sampai ada yang membaca An-Nas. Baca surah An-Nas, baru mau sholat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Ada yang begitu. Itu di kalangan ulama Syafi'i ada yang sampai memahaminya seperti itu. Gitu Bu Sri? Iya, biasanya sih persoalannya mikirin anak gitu. Wah, ini kuliahnya belum selesai, masih lagi tesis, lagi skripsi gitu Pak Iya, Ustadz, ke bawah iya, ke iya. pada Itu saat itu Allahu khinzib. Akbar gitu. Iya, itu khinzib, itu khonzab atau Oh, sebagian yang tadi yang iya. siapa tadi itu yang bilang Bu siapa tadi lupa Iya, iya. khinzib atau khonzab itu boleh dengan ketika kita dirusak itu kemudian kita boleh meniupkan ludah ke kiri dengan baca ta'awuz tadi. Oh iya, A'udzubillahi iya. minasyaitonirrajim. Itu untuk menghinakan setan. Gitu. Oh iya, baik Pak Baik. Ustadz. Ya Allah, mudah-mudahan bisa lebih ini. Ya, Rob. Ya. Baik, Ustaz. Coba ngetes itu Bu Al-Baqarah sekali baca Bu, sekali duduk. Coba aja. Iya, insya Allah Ya, Pak Ustadz. enggak. Iya. Barakallah. Syukran Pak Baik. Ustadz. Afwan, Pertanyaan terakhir ya, barakallah. Ustaz. Ini ada beberapa di chat. Baik. Yang terakhir, silakan. Saya bacakan atau Ustaz baca? Dari Mbak Dewi ya. Kalau sholat sendiri di rumah tapi tetap ingin sholat syuruk apakah boleh? Boleh, kita udah pernah bahas.
Ada 2 hadis tentang itu, yang satu bicara masjid, yang satu bicara nggak pakai masjid. Mbak Neni, awal-awal sholat lagi, posisi tangan saat bersedekap itu setelah takbiratul ihram bagaimana ya Ustaz? Ada 4. Mau ikut yang mana? Kecenderungannya mau ikut siapa? Rasulullah SAW pernah setelah takbir yang di samping telinga atau sejajar bahu, beliau letakkan ada 4. Ya. Pertama, Imam Hanafi letaknya di tinggi di atas. Imam Syafi'i di ulu hati. Hambali di bawah perut. Maliki irsal. Semua ada hadis dari Rasulullah SAW. Mau yang mana? Mana yang diyakini, mana yang nyaman, kecenderungan kita, silahkan dikerjakan. Gitu ya Bu Neni ya. Barakallah. Bu Sarti, sinyalnya kurang bersahabat naik turun. Iya, cari kuota yang enak aja. Dicek pakai speed test, nanti bisa ketemu sinyal yang bagus ya, yang seperti apa. Baru cari provider yang lebih mumpuni. Mbak Yuyun, baca astagfirullah, la ilaha illallah, baca setelah sholat kan sebagai zikir. Sekarang juga boleh. Ada yang ini nggak? Ada yang respon nggak apa rasa di badan? Monggo lo ya, silahkan lo ya. Kalau indikasinya agak parah langsung ke Ustaz Sahal itu. Kalau ada yang nggak nyaman. Ini Mbak Happy. Saya mau tanya, ketika sujud mukena saya menutup sajadah, jadi sujud di mukena. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu bahkan sebagian ulama menyatakan harus ngulang. Jadi sebisa mungkin mukena tidak menutupi saat kita sujud. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan setiap yang beriringan dengan kita, kan beriringan dengan kita tuh, mukena itu kan bareng sama kita, gitu ya. Maka usahakan ambil posisi sujud yang nyaman, setelah mukenanya betul-betul turun. Kalau secara kain kan modal-modal bahan-bahan viskos atau banyaklah jadi tukang kain saya ntar. Pokoknya jatuhnya itu betul-betul bisa ke leher kita. Nah, wajah kita tetap sujud di sajadah atau di lantai gitu. Wallahu a'lam. Bisa. Pak Budi, terlambat. Mau tanya, kalau lupa Al-Fatihah apakah harus ngulang sholat? Harus ngulang sholat. Karena tanpa Al-Fatihah tidak sah sholatnya ya Pak Budi ya. Budina, zikir agar bisa lebih khusyuk lagi dalam beribadah ya. Tadi salah satunya. Astagfirullah, la ilaha illallah. Astagfirullah, la ilaha illallah. Itu hadis riwayat Ahmad. Barang siapa membaca istighfar dan tahlil, itu akan dijauhkan dari pengaruh buruk. Ya, astagfirullah, la ilaha illallah. Saya pernah meminta pada para jamaah yang saya sempat awal-awal kenal gitu. Saya coba suruh baca istighfar dan tahlil. Itu ada yang melototin saya, ada yang marah-marah, ada yang ngeludahin, ada yang sampai mau nerekam ke saya. Padahal cuma istighfar sama tahlil. Apa sih hebatnya? Nggak ada yang hebat. Kalau Allah SWT sudah berkehendak, begitu ceritanya. Balik ke surat 16 ayat 99. Allah SWT menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan, lemah, payah. Ya, terhadap siapa? Terhadap orang yang punya 2 ciri. Yang satu, dia beriman kepada Allah SWT dan dia bertawakal kepada Rabbnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian yang diselamatkan oleh Allah SWT dengan mengingatkan kita. Ada jumlah yang disunahkan? Nggak ada. Perbanyak saja. Nggak usah dihitung-hitung. Sama Allah kok hitung-hitungan. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, kata surat berapa tuh? Kok lupa saya. Ajasiyah 23 surat berapa ya? Surat 35 23 lupa saya. Kalau lupa tuh suka nggak ingat kadang. Oke? Kalau sholat berjamaah kan wajib tuh, boleh gitu. Kalau zikir berjamaah boleh nggak? Baik, itu perdebatan di antara para ulama kekinian. Jadi kalau kita lihat apakah Imam Syafi'i membolehkan? Enggak, gitu ya. Tapi kalau ulama Syafi'i ya, murid-murid setelahnya banyak yang benar melakukan itu. Gitu. Jadi kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW enggak mengerjakan. Tapi kalau ada yang mengerjakan itu, maka kembali kepada kaidah fikih yang dia gunakan. Mana yang lebih kecenderungannya dia gunakan, maka silakan saja. Karena zikir itu sudah terlepas dari bagian sholat. Jadi kalau kita misalnya ada kegiatan yang lain, kita nggak mau zikir bareng, maka tinggalkan saja. Atau kita punya kebutuhan, kita mesti sholat
sholat qashar di jamak misalnya. Kita selesai Assalamualaikum, kita langsung berdiri untuk sholat asar misalnya setelah duhur atau sholat isya setelah maghrib misalnya. Maka kita lakukan saja, nggak ada masalah. Gitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tentunya masih banyak saja. Nanti insya Allah kita akan coba kembali bahas di pekan depan. Jadi Ya. lewatkan kajian bersama Majelis Keluarga Indonesia tentang sholat. Mbak Neni mau dijawab juga nggak nih? Gimana, Iya, Mbak? mau tanya. Mbak Neni Ustadz. mangga? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, pada waktu sujud itu kan ada 7 anggota sujud ya. Kalau Yes. untuk kening, kemudian telapak tangan, untuk perempuan itu kan harus nempel di tempat sujud. Hidung Nah, juga loh. iya, sama hidung. Ya. Tapi kalau untuk perempuan kan untuk lutut sama telapak kaki itu kan biasanya kan kita pakai kaos kaki atau mukena kan Ustadz ya. Iya, Itu sama. gimana? Laki-laki juga lututnya pasti ketutupan sama celana. Oh, nggak masalah ya berarti Nggak Ustadz. masalah. Sujud yang kemudian wajah. Bukan untuk nutup aurat. Wajah kan untuk ditutup. Lutut untuk ditutup. Kalau nggak tutup malah kelihatan auratnya itu. Baik. Terima Baik. kasih banyak Dengan Ustadz. senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi Mangga. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, kita Oke. sudahi, Ustaz Iya. Khalis. Silah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan bagi jamaah yang kelewatan silakan bisa melihat di rekamannya ya, ada di YouTube, dan jangan lupa juga Kelewatannya ada dua subscribe ya. konotasi nih, Ahi. Hah? Kelewatannya ada dua konotasi nih. Ya, Ada yang keterlaluan gitu ya, kelewatan yang keterlaluan atau bahasannya tertinggal. ya. Kalau Baik, bilang yang tertinggal kelewatan ikuti loh, kajian. nggak enak Masih gitu. banyak, udah 8 episode khusus tentang sholat. Silakan untuk bisa ikuti di YouTube, dan tentu yang paling penting ikuti langsung ya. Ini karena barokahnya lain Ustaz ya. Iya, Langsung beda, langsung ketemu dengan Ustaz, ngobrol langsung, bisa bertanya langsung. Itu tentu lebih afdal, lebih utama untuk bisa kita mendalami tentang sholat ini. Dan insya Allah akan masih berlanjut di pekan depan, masih tentang sholat, karena masih ada tema satu lagi yang tertinggal, yaitu tentang zikir setelah sholat ya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqomah dalam majelis ilmu, dan ya. kita doakan guru-guru kita ya, supaya Allah berikan kelimpahan keberkahannya, kesehatan, sehat walafiat, dan keistiqomahan dalam berdakwah. Dan mudah-mudahan ini doa juga untuk kita semua ya, dan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa inilah yang mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang paling bertakwa. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا